Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin jamaah majlis ta'lim, majlis salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di musalla Al-Ikhlas atau musalla Haji Abdus Samad Sungai Jurujul Laut rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ke-22 daripada bulan Safar, Zafarul Khair. Masih kita dipanjangkan Allah umur dalam sehat wal afiat, dalam kemataban iman dan Islam, dan diberikan taufik dan hidayah sehingga kita dalam keadaan taat dan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu syukra ala hadhihi ni'mah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Khasa'is Ummatil Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidul Imam Syekh Masyaikh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Masih dalam pembahasan mengenai kemuliaan orang yang enggan untuk meminta-minta dan selalu berusaha untuk mencari kebutuhan hidupnya. Sampai kita kepada pembahasan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari majlis terakhir kita di Maqam Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Yahya, di mana di situ diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Berkata Abi Dzar, "Lidzalika lam takun kathratul mal hiya miqyasul qanaa'ah wala qillatihi fi miqyasil faqr." Wa min huna yaqulu Abu Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar." Pernah berkata kepadaku Rasulullah, kata Abi Dzar, Rasulullah pernah ngomong sama aku, bertanya, "Atara kathratil mal huwal ghina?" Qultu na'am. Wahai Abi Dzar, apakah menurutmu kalau wong banyak harta itulah wong kayo? Iya ya Rasulullah, wong banyak harta itulah wong kayo. Naam ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menegaskan lagi, afatara qillatul mal huwal faqr? Dan apakah menurutmu orang yang tidak punya harta, sedikit harta itulah orang fakir? Naam ya Rasulullah. Qultu naam ya Rasulullah. Iya, wong banyak harta itulah wong kayo, wong yang tidak punya harta itulah wong miskin. Maka Rasulullah SAW memberikan pandangan yang beda dengan mengatakan, "Qala innamal ghina ghinal ghalab wal faqr faqrul ghalab." Sesungguhnya wong kaya itu yang kaya hati, wong miskin yang miskin hatinya. Wong kaya hati itu senang itulah buntu, senang, sakit, senang, ya. Punya utang masih pacak ketahu. Dinjok banyak, senyum, dinjok dikit ketahu. Itu orang lapang hati, lapang dado gitu orang Lembang. Itu orang kayo hati. Kalau ada orang ngatoi nguyok ketawa kenyo bae. Dak masuk dalam hati. Dak dimbe hati jeung Lembang. Kalau segala nak masuk ke hati, dimbe hati, sago hidup. Sago hidup kita tersiksa. Yang bagus-bagus be masuk ke hati, yang tidak bagus sudah lewat ke bae. Wong uyok kita, ngaloi kita, nyinde kita, senge ke bae. Itu baru hakikatnya kayo hati. La ilaha illallah. Lalu dalam sebuah hadis Nabi pun pernah mengatakan dengan tegas, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghaniyan nafas. Bukanlah seorang itu dikatakan kaya ketika dia memiliki banyak harta, tapi yang kaya adalah orang yang kaya hatinya, lapang dadonya, lapang jiwanya. Ya, tak cepat emosian, punya sifat rahmah, tak cepat marah, dapat nyenge, tak dapatnya nyenge, dipuji nyenge, dicaci juga nyenge, tak ngembe hati. Ujung Palembang ikhwan, kok ida itu pun Palembang sudahlah, kurang lebih lah. Hidup nyaman ikhwan kalau pakai kaidah itu. Jangan dimasuk hati, jadi gede gitu. Jangan dimasuk, jangan dimbe hati gitu. Wong salah dikit, kadang-kadang budak kecil jembe hati. Waduh, sago hidup kita. Ya, kita ngucap salam, ndak nyawab langsung jadi pikiran, jadi mana sombong dan apa kini wong miskin, jadi wong panjang dia. Tang aku ni miskin, aku ucap salam tak dijawabnya. Ya, kemarin kami ada kawan sih kok, kebetulan di samping kami. Ada kawan sih kok, kawannya lagi nih. Ya katakanlah samping kami itu namanya Ahmad. Jadi kawan dia namanya Budi. Budi tadi nge-WA dia dari Zohor. Karena budak ini memang punya aktif, grupnya banyak. Jadi tertimpo-timpo WA tadi. Lah sore parak maghrib, kawannya si Budi tadi tu nelpon ni dia. Ya. Nelpon ni dia. Oi man, kau baca dah WA aku. WA mana? Oi kau ni. Sebutnya oleh dia ada buang kayo sih kok. Kalau si Joni itulah WA sama kau tanggapi. Aku tentang miskin tak kau tanggapi. Nah, si Joni tu orang kayo. Ya. Jadi si Budi tadi ngasoh kecil hati. WA dia tak dibaca, tak dijawab. Apa jadi yo? Kau tu kalau si Joni itulah kau tanggapi tentang kayo. Kalau aku miskin kau peduli ke WA aku. Nah lolo ini. Inilah sempit hati lah, pakai hati pula. Sudahlah. Jumlah mak lebih kurang lah. Namanya WA tertumpuk-tumpuk. Kadang bingung, yang penting tak penting kita tak tahu. Jumlah hati. Kalau perkara pentingnya lain juga tak perlu lagi. No, kadang-kadang hal-hal yang sepele tak perlu lah nak diagut gitu. Kalau segala macam masuk ke hati, masuk ke pikiran, stres ikhwan. Tak nyaman, njuk lah makan lemak masih jingok-nyok makanan tadi. Wong lah makan dia masih jingok. Ngapa? Mikir kejadian tadi. Mikirkan kejadian dah. Dimbeknya pikiran lah, masih ngati kalau sago itu. Kurang lebih lah jang Palembang tu. Kurang lebih lah. Kami pernah dapat nasihat itu dari Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, guru kita, Allah yarham. Ya, ketika kami sempat curhat kepada beliau tentang kendala-kendala dalam masalah dakwah yang kami hadapi, minta pandangan, minta apa, hanya dia nasihat. Di antara nasihat beliau, Suki katanya, tak segala hal nak kita masuk ke hati, masuk ke pikiran. Kurang lebih lah jong Palembang. Kurang lebih lah. Orang janji sama kita, atau tak tempat dijanji sudah, tak usah nak repot. Kalau dia ada uzur mungkin dia lupa. Jong Palembang mungkin dia lupa. Orang janji nak ngenjuk kita 10 atau cuma ngenjuk 5. Jangan diributkan. Ya. Hidup nyaman. Ya, seperti yang sering kami sampaikan kepada ikhwan. Nah, hidup nyaman tentang dalam rumah tangga, dalam pergaulan masyarakat, punya masalah besar kecil ke? Masalah kecil buang. Katik musuh antum. Kawan kalau sama kita. Lemak. Ya, masalah kecil tidak dibesar-besarkan. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dibuang. Itu ngelapang dado. Itulah yang dikatakan ghina al-qalb. Itulah yang dikatakan kaya hati. La ilaha illallah, buntu masih nyenge. Kita berduit masih mengut. Mana kalau buntunya? Ya, duit ada mengut. Marah-marah. Mana kalau dia buntu? Kita buntu masih cak ketawa. Ya. La ilaha illallah. Baik, lanjut ikhwan. Wa yukhbiruna sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna izzal mu'min huwa istighna'uhu 'anil nas. Wa isti'adha min nafsi allati la tashba' wa akhbarana anna man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi badanihi innahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahu dunya bi adhafiriha ay fa ka'annama utiyad dunya bi asriha. Rasulullah SAW pernah berkata,
Masuk Iwan, itu kosong sebelah samping, jangan duduk depan pintu. Yang renggang mungkin agak ngerapat sedikit. Perhatikan ikhwan, Rasul mengatakan innal izzal mu'min, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu huwa istighna'uhu 'anil nas, ketika dia tidak ngaso butuh sama manusia. Dalam arti kata tidak berharap sama manusia, itulah orang yang mulia. Kemuliaan seorang manusia, seorang mukmin itu ketika dia bisa menahan diri untuk tidak minta tolong sama manusia. Bukan berarti dia tadi itu sombong. Kan ada juga orang tak galak minta tolong, tak galak apa, tahan berhutang, padahal dia ada orang yang pacak bantu dia. Ya, bukan. Artinya tidak gampang-gampang keluh kesah, curhat, tak tolong ini minta sama untuk enggak. Disitulah kemuliaan seorang mukmin. Inna izzal mu'min huwa istighna'uhu 'anil nas wa qad isti'adha sallallahu alaihi wasallam min nafsin la tashba'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doanya beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min nafsi la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jiwa yang tidak pernah puas. Dah dinjuk 10 masih nak nambah lagi, 12 masih nak nambah lagi, sudah dinjuk 2 masih nak 3, dinjuk masih terus, tak pernah puas, tak pernah kenyang. Seperti naudzubillah orang yang berebut jabatan, sudah dapat jabatan, oh sudah masya Allah masih. Bahkan pernah terjadi di Palembang ini, ada seorang dia punya pom bensin tahu antum? Ada nak tuju ikut di Palembang, yang mana makan tidur dia dari situ, masih nak berebut jabatan, akhirnya tumpes. Ya, kalau berebut jabatan, kata Imam Abdullah Al-Haddad, kalau orang berebut, orang ngejar dunia, hilang agama, bakal hilang. Kalau orang gila dengan dunianya hilang, agamanya hilang. Tengoklah antum 4-5 kandidat itu, atau yang kemarin tuh yang nyalek 100 lebih uang tuh, yang jadi cuma uang belas, yang lain ngoyak ke duit eman. Kalau agamanya hilang, ngapu roswa sana sini, nyiram sana nyiram sini, bahkan kadang dia tidak sempat duduk ibadah ke majlis, tidak sempat zikir, tidak sempat, sibuk rapot terus, berapatan terus sampai berdaluan. Oh, pokoknya gerakan harus masang strategi begadang untuk itu. Duit ngoyak ke masya Allah baik. Ya, yang bacalon sudah ratusan juta bahkan miliaran dan ngoyak kan. Baru naftar saya ini tadi baru naftar atau agama sudah. Kamu menerimanya, berarti kamu jual agama kamu. Hilang agamanya, hilang dunianya kalau ngejar jabatan. Ada orang tidak ngejar tapi dinjuk lain lagi. Dan orang yang soleh sampingkan. Kalau yang tidak minta dipilih, tapi umat yang memilihnya, itulah orang yang memang dipilih oleh umat, tapi jarang. Mengerikan, ya. Sadaqah Rasulullah, manusia itu sudah punya satu gunung emas, tak puas masih nak nyari gunung emas lain. Padahal gunung diumpamakan bukan segenggam emas, bukan. Bingung kita. Ya, bahkan kami pernah duduk sama wong yang kemarin mungkin pernah kami ceritakan sama antum. Pernah kami tunjuk nasihati, tapi dia masih nak melangkah. Ada juga yang tidak jadi, alhamdulillah. Nak nyalek kemarin tuh. Tapi kita ngomong, kau ini harta yang kau punya untuk sampai 7 keturunan kau masih bakal ada. Saking kami tahu dia kayanya, masya Allah, properti main ini macam-macam. Kalau sudah hidup normal sampai anak turunan 7 keturunan masih ada. Untuk apa pula pernah jadi pejabat, jadi ngambil, jadi anggota legislatif segala macam tadi tuh. Yang sudah ada disyukuri. Apa juga tak pacak bib, aku ni kader jadi. Nah, sudah kalau kader itu ya terikat Pak Manuk atau partai. Jadi aku ni disupport oleh partai untuk mencalek. Kalau aku mundur, aku kena sanksi jadi ya. Sudahlah, lah terjebak minta tolong. Alah kuliah tak jadi, alhamdulillah. Cuma duit lah tu koyak lumayan duit koyak. Kesian. Agamanya hilang, dunianya lepas. Kalau ngejar jabatan, kalau cuma ngejar dunia, agamanya hilang. Nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dalam doanya wasti'adzan Nabi SAW min nafsillah allati la tashba, dari nafsu yang tidak ada puas, tidak pernah puas. Kata orang Palembang itu ngelukis, lah punya, lah dapat dinjuk bagian, masih nak ngejar ke punya orang lain, masih nak nyari tempat lain lagi. Padahal dia yang di tangan itu sudah lebih dari cukup, belum tentu dia terhabis untuk sehidup dia. Tapi hakada, ingat orang lain dapat, nyari lagi dia.
La haula wala quwwata illa billah. Wa akhbarana anna man asbaha aminan fi sirbih mu'afiyan fi badanihi. Dan Rasulullah SAW menceritakan siapa yang ketika di pagi hari dia dalam keadaan aman, tak ada gangguan apa-apa, tak ada ancaman-ancaman, mu'afan fi badani, badannya sehat walafiat, aman, nyaman, tak katik ngasuh punya musuh. Maaf, orang macam tadi tu, dah acak tidur ikhwan. Dia musuh dibuatnya. Nanti kita naudzubillah min dzalik, dan kita tak termasuk ni tak ngalangi kamu, cuma kalau pacat usahlah. Jadi tim sukses punya musuh. Ya, kecuali kalau tim sukses sama tim sukses ini dia ngiyuk ke yang disukseskannya. Ya. Dia cak begocuan, sudah selesai makan senampan. Ya, dapat berapa kau? Aku dapat sekian, kau dapat berapa? Yang pucuk tu dikiyuknya. Ya. Aman, tak ngasuh punya musuh, sama tetangga nikmat hidup, sama kawan nikmat hidup. Ya, tak ngasuh. Ya kalau kita wallah ikhwan, ketika diri kita tak pernah merasa menzalimi orang, pastikan kita akan ngasuh aman. Tapi kalau kita pernah merasakan ketipulan, pernah ngatoi sepulan, pernah menzimulan, gelisah hidup kita. Gelisah hidup kita. Ketika kita tak ngerasa punya musuh, kemana bebas. Contoh misal ada seorang tokoh ulama, dia tak melok partai A, partai B, tak melok apa, nak lama ni kandidat, tak melok sana.
Allah alam makan nih. Makan ni jatah harus makan yang pas untuk malam ni. Besok ni belum ada beras. Tadi ngomong, coba makan separuh dulu, separuh buat besok. Besok lain cerita. Sekarang makanlah dulu. Ada tak kita punya keimanan macam itu? Ya, kalau orang punya keyakinan sama Allah, punya keimanan kepada Allah, dia yakin besok rezekinya besok. Sehari ni tahan kita nyisau ke nasi. Ya, makan separuh perut lapar, tidur anginan. Ya, tahu-tahu besok ada rezeki datang lain. Nasi yang semalam, dak kamu sayang kau. Dan juk kalau orang lain kita ada beras baru, nasi baru. Bukan berarti kita suruh untuk berpoya-poya, bukan. Kalau memang ada jatah besok, jangan kau habiskan hari ini. Tapi yang hari ini jatahnya hari inilah, besok belum ada, jangan kau kurangi biasa. Makanlah besok-besok. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Amma ma yati min ghairi su'al fahuwa khairun war barakah. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau ada pemberian dari Allah lewat wasilah manusia tanpa kita minta, bahkan terlintas berharap pun tidak, jangan minta dengan mulut berharap kalube idah. Memang tampaknya datang tiba-tiba dengan min haitsu la nahtasib, maka itu berkah dan disitulah kebaikan adanya. Ente sholat duha langgar sini, sholat duha kata sholat biasa baik. Subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dengan lagi bini nelpon. Betulan di belakang ada doang, kita tak tahu. Nelpon dari speaker pula. Teriak bini telpon ni, susu lah habis, pampers habis. Kaget kalau balik tu jangan lupa susu tu belilah sekian, segelas. Ya doa ke, kena belum pegang duit sampai jam sekian belum berlakuan. Doa ke kau tu, biar tu. Ya pokoknya mau cara bejo kau tu. Kawan belakang tu nyata orang kayo. Ni muka cerita sinetron. Ya. Dengar dia. Betul orang kayo khair, kayo yang punya sifat sakha. Dengar dia pembicaraan kita ini kita. Ya sudah, pokoknya insya-Allah aku lagi solat duha. Doa ke mudah-mudahan Allah jaga rezekinya. Yakin baik kau ada baik rezekinya. Ngomong bini. Sudah tak, assalamualaikum. Dengar lagi bapak tu menghargai. Ngajak kenalan. Ujung cerita singkat ke bela ya. Menjuk tu. Duh. Pak, tak usah Pak. Baiklah, tak usah lah. Awak tadi berharap kan? Berharap sama Allah tapi dia tak tahu ada manusia ni kan. Ternyata Allah sudah nyiapkan ada orang bakal ngenjuk rezeki. Ya dah apa-apa, tak usah lah Pak, itu ya basa-basi. Cuma kalau dia tak jadi ngenjuk, jangan kecewa. Tak usah lah Pak, tak jadi ngenjuk dia. Dinjuk. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Mau kasih Pak, jazakumullah Pak. Ya Allah Pak, mau kasih ni ya. Allah Maha Adil. Aku baru nak telefon, Allah lanjut langsung lihat bapak. Doa ke bapak itu. Bapak ini juga ya tadi pilihan Allah. Tak kalau duduk di sini nih. Cuma gitu dia pengen duduk, datang duluan bapak itu. Capek lagi selonjor sembahyang duha. Biasa habis sembahyang mentu. Ini tak ada, masih selonjor duduk. Nunggu kan hamba Allah datang. Siapa yang ngatur ni ikhwan? Allah. Kalau sudah ngatur, tak baca inti robas skenario itu. Ya. Pas misalnya baik, dapat sijil tu saking senang langsung balik dia. Bapak dia masih duduk. Pas balik sijil ketemu kawannya. Si kau nak mana Jul? Oh alhamdulillah aku dapat rezeki, ada orang musolang, juga aku duit, aku nak beli susu, pesan aku. Kawan dia tengok, oh aduh bapak itu, magai, ya Hanos Mayang. Hah? Ya Hanos Mayang. Pasti lagi sembahyang lagi bapak itu. Ya, bukan rezeki dia, berharap pula. Allah yang ngatur. Kadang-kadang subhanallah unik ikhwan kalau ngatur. Kalau kita buka cerita ni, waduh 1,1 miliar cerita tentang Allah bagi rezeki manusia. Ada orang itu kadang-kadang kita solat macam dia. Kalau nak buat skenario cerita baik, ya. Bapak ni lah mentu. Lah mentu. Kita baru masuk. Kita lagi salat, tahu bapak ni balik lagi apa? Ketinggalan kacamata. Balik lagi. Pas dia balik lagi tadi tu, kebetulan katakanlah juga Allah nak ngatur tadi kan. Ada nelpon. Stop dulu dan teleponan. Begitu dia selesai nelpon, kita berteleponan pula. Dengar dia cerita kita. Padahal dia sudah keluar tadi tu. Tapi Allah ngendai harus ketemu sama kita. Ada tapi dibikin Allah lupa dengan kacamata. Nak lebih unik lagi, ternyata kacamata tidak lupa, ada di mobil. Dia balik lagi nyari kacamata.
Ternyata sini bukan untuk nyai kacamata, hakikatnya nak dengar cerita kita teleponan tadi. Pas sudah sampai sini, oh iyo, ada di box mobil kacamata aku. Ini nelpon, teleponan. Selesai nelpon, kita teleponan. Dengar dia cerita teleponan tadi. Siapa yang ngatur? Allah. Cantik ikhwan, Allah ngatur. Nih, pasrahkan sama Allah. Rezeki itu Allah yang ngatur. Ya. Alhamdulillah. Baik. Fa amma kana an ghairi mas'alatin, kalau seandainya tanpa ada engkau meminta, lalu Allah mengirimkan orang memberi kepadamu, fa inna ma huwa rizqun yarzuquhu Allah, maka itulah rezeki yang Allah berikan kepadamu. Wa huwa khair wal barakah, rezeki yang penuh berkah. Ya, tanpa kita duga-duga tahu-tahu dong menunjuk kita. Kadang-kadang masya Allah seperti yang kami gambarkan kepada kita, kita tidak hadir di majlis itu. Adong bagi sarung. Oh, dapat galau. Betulan wong ini yang Pak Haji ini tahu kita ini aktif majlis. Yang mana si Jul sama si Joni tidak kata. Bininya lagi sakit Pak, si Joni ngewang si Jul. Oh masya Allah. Nah kebetulan si Sodwi kok aku nitip unjuk ke si Jul sama si Joni. Alladzi qasim lak hasilin ladaik, yang sudah bagian kau pasti nyampe, kata Imam Haddad. Alladzi li ghairik la ya'ti, yang bukan bagian kau tak bakal nyampe. Tak bakal nyampe. Ente ada di sini, duduk di sini. Pas pembagian sarung ente ke kamar mandi. Ente ke kamar mandi, kebetulan lama pula main api. Udah keluar selesai bagi sarung, sisa dua untuk si Joni sama si kawannya tadi yang dah hadir dapat. Pas keluar dari kamar mandi Pak Haji lah lagi. Noh dapat sarung kau kamu. Punya aku mana? Noh tak tahu kau dah kacik tadi. Noh aku ni kamar mandi. Nah itu duit kau punya siapa? Punya Joni sama si Joko. Tak dapat. Dia duduk melok berzikir, melok berkhutbah, melok baca maulid. Alladzi qasim lak hasilin ladaik, yang sudah bagian kau pasti nyampe. Tak bakal ada yang mampu menghalang. Alladzi ghairik la ya'ti, yang bukan bagian kau kejarlah bebaslah, tak bakal kau dapatkan. Tak bakal kau dapatkan kalau bukan bagian kita. Al halal la yafut, kata ulama kita. Yang halal itu tak bakal hilang. Kalaupun dia mungkin sempat dimbek wong, bakal balik lagi ke kita. Sempat hilang dari tangan kita, lepas bakal balik ke kita. Kalau memang sudah bagian kita rezeki itu. Wa qala li Aisyah radhiyallahu taala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, man a'taqa ita'an min ghairi mas'alatin faqabili fa inna ma huwa rizqun 'aradahu Allah ilaik." Ya Aisyah, kalau ada orang datang kepadamu memberi sesuatu tanpa kau minta, maka terima, jangan ditolak. Karena itu pada hakikatnya Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Yang dikehendaki Allah telah min rizqillah nahtasib. Orang yang dapat seperti ini ya banyak ya, cuma kebanyakan orang-orang soleh, orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la, Allah berikan dari rezeki yang tak diduga. Kita begawe sama si uang, kebetulan gawe serabutan di kita ni kan, gawe sudah selesai begawe, sehari 2 hari injuknya oleh tadi duit 200, sehari 100, 200 dapat, alhamdulillah di kita. Pas keluar dari situ ketemu uang, injuk kita 500, gawe tak sama dia, injuk aku lah dari kemarin nyai kau dah ketemu, alhamdulillah ketemu di sini, nah baiklah, tanpa begawe 500 mula dapat min haitsu lana tasib. Woi lemak pengen lah aku. Kalau pengen balik ke kaidah tadi, wa may yattaqillaha, jadilah hamba yang bertakwa. Baik. Faqabilihi fa inna ma huwa rizqun arridhu Allah ilaik, kita ada rezeki yang Allah datangkan kepadamu, jangan kau tolak. Ya kalaupun ternyata kita tidak membutuhkan, kita merasa cukup, ya tinggal kita bagikan, kita salurkan, kita panjangkan pahalanya. Ya, kita panjangkan pahala, kita bagikan kepada orang lain. Wa qala aidan fi hadzal bab fa inna ma huwa rizqun saqahu Allah azza wa jalla ilaih, sama artinya.
Itu adalah rezeki yang Allah arahkan untuk datang kepadamu. Wala yadhannul aqadal muhtad mustahiqqun bi annahu madhmumun matrudun aw naqisun. Faqad basyarahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ma mu'ti min sa'atin bi afdali min akhdhi idza kana muhtajan. Wala yudhannu al-akhdh muhtad, jangan kau menyangka orang yang membutuhkan ketika ngembek sesuatu pemberian bi annahu madhmumun matrudun wa naqisun. Wong yang memang butuh, wong fakir, orang miskin atau orang dalam keadaan memang keadaan, di bahasa Palembang lagi keadaan sat. Artinya lagi memang kondisi ekonomi masih sempit. Jangan kau kira mereka itu terhina, tercela. Kalau memang wong itu memang membutuhkan lalu ngembek, itu mulia. Memang dia sedang butuh. Pas kita tunjuk ngembek dia, itu suatu kemuliaan, bukan suatu kehinaan. Karena memang dia sedang butuh. Wala yadhannul akhadhul muhtad al-mustahiq bi annahu madhmumun matrudun wa naqisun faqad basyarahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah memberikan kabar gembira untuk orang seperti ini. Kita memang lagi butuhnya, tata do ngenjuk. Lagi butuh. Tadi kan gambarnya boleh jadi orang lagi tak butuh do ngenjuk. Terima. Ngas memang tak butuh, bagikan kepada orang lain. Nah, sekarang kita memang lagi butuh. Dan kita tidak minta-minta. Lalu ada orang memberi. Maka Nabi SAW mengatakan ma mu'ti min sa'atin bi afdala min akhdhi idza kana muhtajan. Orang yang memberi di saat dia punya kelebihan, dia memberi, itu tidak lebih mulia daripada orang yang ketika butuh nerima pemberian. Orang yang memang lagi punya kelebihan memberi, kedudukan orang ini tidak lebih mulia ketimbang dengan orang yang memang lagi membutuhkan diberi lalu ngambil. Sama kedudukan mereka ini. Memang lagi butuh, nerima. Wong tadi karena ada kelebihan, ngenjuk. Lain kalau dia lagi tidak ada kelebihan tapi ngenjuk, nah itu baru memiliki suatu keunggulan. Dia dewek lagi butuh, dia ngenjuk uang, itu namanya ithar. Itu namanya mengalah untuk kepentingan orang lain di saat kita juga sedang butuh, itu ithar namanya. Ini tidak lagi memang ada lebih, kita ngenjuk, bagus kan? Nah, ternyata ini tidaklah lebih hebat, lebih cakep dibandingkan dengan seorang yang memang lagi butuh, tak minta-minta, lagi butuh, lalu ada ngenjuk di mbeknya, bagus untuk mulia. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Rasul mengatakan ma mu'ti min sa'atin bi afdala min akhdhin idza kana muhtajan. Tidaklah seorang yang memberikan memang punya kelebihan itu lebih mulia daripada orang yang memang butuh lalu. Jadi jangan pernah kita ni ngaso ngenjuk tu ngaso hebat. Memang kita punya kelebihan, dah hebat. Minta maaf ikhwan. Kita memang berlebih harta, ngenjuk, dah ada hebat. Tapi kalau kau lagi pas-pasan ngenjuk, nah itu baru hebat. Dan orang yang memang lagi butuh diberi itu tidak hina. Karena memang dia sedang butuh. Lain kalau dia tidak butuh, dia minta, nah itu hina. Dia tidak butuh tapi minta, ini hina. Baik. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yu'ti bi sa'atin bi'idhama ajran min alladhi yaqbalu idza kana muhtajan. Tidaklah kata Rasulullah SAW seorang yang memberi di saat dia punya kelapangan duit, kelapangan harta lebih besar kedudukan atau pahalanya dibandingkan orang yang menerima di saat memang dia sedang membutuhkan. Malladhi yu'ti bi sa'atin bi'a'dhamin ajran, tidak lebih hebat ganjaran pahalanya dibandingkan orang yang menerima di saat memang membutuhkan, tanpa minta dinjuk uang. Memang kita lagi butuh, kita terima, kita ada nilai plus di sisi Allah. Ai laisa mutasaddiq min malin wafirin wa khairatan katsira afdal min indillah. Tidaklah orang yang sedekah sementara dia punya harta wafir, mana wafir itu melimpah. Sedekah tidak lebih hebat di sisi Allah, tidak lebih afdal di sisi Allah min fakir, dibandingkan orang fakir alladzi yaqbalu sadaqah, yang menerima pemberian orang tadi lillahi mu'tamidan ala maulah, yang dia berpasrah kepada Allah
dan dia dalam keadaan memang membutuhkan, dia pasrah kepada Allah, lalu orang ngenjuk. Hamidan wa syakirillah, lalu dia bersyukur kepada Allah, bersyukur sama Allah atas rezeki yang Allah datangkan kepada dia. Dia tidak minta sama manusia, dia minta sama Allah, dia butuh, dia merengek-rengek di hadapan Allah. Lalu Allah kirim ada orang yang memang punya harta berlebih, ngenjuk dia, maka tidaklah lebih besar pahala, lebih cinta di hadapan Allah orang yang ngenjuk tadi kebanding dia yang nerima. Fa innallaha rabbahuma, karena keduanya Tuhannya adalah Allah. Wa arada lil awwal al-ghani li khibratihi wa arada tsani al-faqri li khibratihi subhanahu wa ta'ala fa'alahu li hikmah. Yang kaya tadi jadi cobaan, sedang diinjak cobaan Allah. Kalau tidak dia sedekah di saat dia punya kelebihan tu. Kemudian yang fakir tadi tu dicoba oleh Allah juga, bersyukur tak dia dengan pemberian Allah. Kedua-duanya dicoba oleh Allah. Jadi orang kaya itu juga dicoba, ikhwan. Ya, jangan kita sehat, itu nikmat cobaan dari Allah juga. Kemana kita manfaatkan kesehatan kita, harta kita, kedudukan kita. Kamu jadi orang kaya, cobanya berat, ikhwan. Pecah gula. Semut datang, ngajak semut lain pula. Dak pagi, dak siang, dak malam, ditelponi wong, di WA wong, digedori wong datang. Minta bantuan. Semakin itu dikenal orangnya baik, jarang nolak, selalu ngenjuk, tambah kami semut datang. Nak sabar luar biasa. Tapi kalau nanti sabar, masya Allah. Khairun nas anfa'ahum lin, sebagai manusia yang punya paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia, apalagi manfaat seperti ini yang sangat orang-orang muhtajin. Tapi akhir, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Qala Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyu ala dzalika min syahidin. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Seandainya Allah menurunkan rezeki ini melimpah ke seluruh manusia, dikhawatirkan mereka akan cengkal, sombong, menentang Allah. Tapi Allah turunkan rezeki sesuai dengan kadar yang sudah Allah tetapkan, dengan ukuran yang sudah Allah berikan. Bukan cuma kita manusia, termasuk rumput dapat tetesan hujan, binatang dapat minuman, dapat makanan, semua Allah yang ngenjuk rezekinya galo-galo, dan Allah yang ngatur galo-galo. Ada yang dapat banyak, yang dapat sedikit. Yang banyak dicoba dengan apakah mampu bersyukur atau tidak, yang dapat sedikit dicoba apakah sabar, ikhlas atau tidak. Sama. Sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, tidak lain kematian hidup itu untuk mencoba kita. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kita ahsanu amala, yang paling bagus menyikapi dengan perbuatan. Ketika sakit, kadang senang, kadang susah, kadang sakit, kadang sehat. Ya, kadang sumpek, kadang lapang, kadang rezeki lancar, kadang rezeki mampet, kadang untung banyak, kadang untung sedikit, kadang susah, kadang mudah. Semua cobaan dari Allah, liyabluwakum, untuk mencoba kita bagaimana kita, siapa yang terbaik di antara kita beramal, artinya menyikapi semua yang datang dari Allah tadi. Cobaan, sehat itu cobaan, kaya itu cobaan, kemudahan itu juga cobaan, rezeki melimpah itu juga cobaan. Cuma kita ni kalau miskin tu dah ngaku, ya kalau dicoba Allah lah seminggu dah dapat jualan sepi. Ketika kemarin kita dapat untung sehari, dapat untung besar, 2 hari untung besar, itu juga cobaan hakikat. Cuma kita tidak memandang itu cobaan karena bentuknya nikmat. Padahal nikmat itu adalah juga cobaan dari Allah. Wallahu a'lam bissawab. Syaraful amanah wal wafa bil wa'd. Kemuliaan orang yang amanah dan menepati janji. Insyaallah fil qalati bismillah subhanahu wa ta'ala. Bagikan. Masyaallah bab ikhwan rahimakumullah, kepada seluruh jamaah majelis, kepada pengurus mushola terkhusus, kami sampaikan bahwasanya malam hari ini adalah malam hari penutupan majelis sementara
Tadi di Muaro kami belum sempat mengumumkan, tolong saling sampai ikhwan. Kemarin sudah kami sampaikan sebetulnya. Mulai dari Senin yang akan datang, Senin, Selasa, Rabu itu majelis kita sudah selesai. Jadi penutupan majelis Gala-Gala malam Sabtu nanti di majelis Habib Muallim Nang. Ba'dal Maghrib itu pun penutupan majelis. Senin libur, baik asar baik maghrib. Selasa libur, baik maghrib baik isya. Hari Rabu depan sebenarnya libur juga, tapi sudah masuk jadwal peringatan Maulid Nabi SAW, pembukaan Maulid sore di majelis Habib Muhammad bin Muhsin Segaf atau majelis Habib Ci Waspada. Jadi majelis Waspada Rabu besok penutupan sementara. Nah, Rabu depan Maulid. Jadi yang antum mungkin suka bawa istri ke majelis, Rabu depan jangan bawa istri, karena majelis Maulid khusus laki-laki. Pembukaan majelis Maulid sore, ya ada jadwalnya nanti itu. Kemudian malamnya langsung pembukaan Maulid Arba'in insya Allah Ta'ala. Tolong saling sampai, yaitu tamu yang biasa hadir di Muaro, tadi kami lupa menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أحلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان
كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وعلى آله وصحبه وسلم.